Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ferdinand Harventa Sembiring, nomor absen 13. Perkenalkan, nama saya Alfat Arya Giza, nomor absen 1. Perkenalkan, nama saya Ryan Azura, saya absen 31. Perkenalkan, saya Ferdian Ferdinand, absen 12. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil analisis kami tentang novel Gadis Pantai karangan Ananta Pramudiatur. Sinopsis novel Gadis Pantai. Suatu hari, pada awal abad 20, ketika gadis pantai berusia 14 tahun, seorang utusan pembesar di Keresidenan Jepara Rembang mendatangi tempat kediaman orang tua gadis pantai. Dalam waktu hanya beberapa hari saja, utusan tersebut membawa gadis pantai, kedua orang tuanya, beserta kepala kampung mereka ke rumah penguasa tersebut. Sejak saat itu, gadis pantai harus meninggalkan semua yang dikenalnya, dapurnya, suasana kampungnya, sendiri dengan bau amis abadinya, jala yang setiap minggu diperbaikinya, layar tua yang tergantung di dapur, dan juga bau laut tanah airnya. Orientasi, apa sih orientasi itu? Adalah bagian dari awal atau pengenalan dari istilahnya suatu cerita. Orientasi ini umumnya berisi tentang pengenalan tokoh dan wataknya, latar belakangnya, suasananya, latar tempat dan waktu, serta alur ceritanya. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang novel Gadis Pantai karya Pramudia Anantatur. Dibuka dengan kehidupan yang sederhana seorang gadis muda yang tinggal di sebuah desa nelayan di pesisir Jawa. Gadis Pantai, nama yang dijadikan untuk merujuk padanya tanpa pernah menyebutkan nama asli. Adalah anak dari keluarga nelayan yang miskin. Kehidupan ini di desa berjalan damai dan harmonis, meskipun penuh dengan perjuangan melawan alam untuk bertahan hidup. Gadis Pantai adalah seorang remaja yang belum banyak mengenal dunia luar. Selain desanya, ia memiliki harapan dan cita-cita yang sangat besar, yaitu untuk membantu keluarganya dan menjalani kehidupan yang tidak jauh dari lautan yang telah menjadi bagian dari kehidupannya. Selanjutnya ini adalah pengungkapan peristiwa, namun keadaan berubah drastis ketika seorang utusan dari kota datang ke desa dan meminang gadis pantai untuk dinikahkan dengan seorang bangsawan kaya raya yang disebut Bendoro. Perjodohan ini bukan atas kehendaknya, melainkan sebuah keharusan yang tidak bisa ditolak oleh keluarganya. Karena tekanan sosial dan tidak kesetaraan status, gadis pantai terpaksa meninggalkan kehidupan desanya yang tenang dan pindah ke kota untuk tinggal di rumah Bendoro sebagai istrinya. Namun, segera ia menyadari bahwa ia hanyalah istri sementara Bendoro status dan membuatnya terpinggirkan dalam rumah tangga tersebut. Ia diperlakukan lebih sebagai barang milik daripada seorang istri sejati. Selanjutnya ada menuju konflik. Menuju konflik juga dapat disebut dengan rising action. Bagian ini berisi peningkatan ketegangan, kegembiraan, perhatian, dan partisipasi dalam berbagai situasi yang mampu membuat tokoh semakin kesulitan. Selanjutnya menuju konflik di dalam novel Gadis Pantai. Di rumah Bendoro, gadis pantai mulai merasakan kesenjangan sosial yang sangat nyata. Ia tidak hanya harus beradaptasi dengan lingkungan baru yang asing dan penuh intrik, tetapi juga harus menghadapi perilaku sombong dan merendahkan dari para pelayan dan orang-orang di sekitar Bendoro. Ia tidak dihargai sebagai individu, melainkan hanya sebagai istri yang bisa digantikan kapan saja. Meskipun pernikahan ini telah mengangkat status sosial keluarganya, gadis pantai merasakan tekanan batin yang luar biasa. Kehidupannya di kota penuh dengan ketegangan, terutama saat ia mulai menyadari bahwa Bendoro memandangnya sebagai sesuatu yang sementara dan tak berharga. Nah, selanjutnya ada komplikasi. Komplikasi adalah bagian yang menceritakan sebab akibat konflik antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Komplikasi biasanya dimulai dari munculnya masalah sampai mencapai komplikasi atau klimaks, puncak permasalahan yang dialami tokoh dalam cerita. Selanjutnya, komplikasi di dalam novel Gadis Pantai. Seiring berjalannya waktu, gadis pantai semakin menyadari keterbatasannya dalam rumah tangga. Ia tidak memiliki kekuatan atau otoritas atas apapun, bahkan dirinya sendiri. Semua hal diatur oleh Bendoro yang mengontrol hidupnya dengan tangan besi. Ketika ia hamil, situasinya menjadi lebih rumit.
Meski kehamilannya memberikan harapan bagi masa depannya, namun ternyata posisi tetap tidak berubah. Gadis pantai hidup dalam ketakutan akan masa depannya karena ia tahu bahwa setelah melahirkan posisinya bisa semakin terancam. Bendoro memiliki kekuasaan penuh dan gadis pantai hanyalah bagian dari permainan kekuasaan tersebut. Selanjutnya ada resolusi. Resolusi adalah bagian penting dalam struktur novel yang berfungsi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam cerita. Selanjutnya resolusi di dalam novel Gadis Pantai. Setelah melahirkan anaknya, kenyataan pahit pun terungkap. Gadis pantai diusir dari rumah Bendoro dan dipaksa kembali ke desanya tanpa anak yang telah ia lahirkan. Anak tersebut diambil alih oleh Bendoro untuk dibesarkan dalam lingkungan bangsawan. Gadis pantai yang awalnya hanya seorang gadis desa yang naif, kini harus menerima kenyataan pahit bahwa ia tidak memiliki kekuatan untuk mempertahankan haknya sebagai ibu. Ia kehilangan segala anaknya, status sosial barunya, dan bahkan hak untuk menentukan nasibnya sendiri. Dalam keterpaksaan, ia kembali ke desa dengan membawa luka batin yang mendalam dan kesadaran akan ketidakadilan yang menimpanya. Selanjutnya adalah koda. Koda adalah sebuah unsur yang terdapat pada cerita yang mengandung amanat atau pesan yang ingin disampaikan pada cerita tersebut. Koda pada umumnya diletakkan di bagian akhir sebuah cerita atau novel. Selanjutnya adalah koda dalam novel Gadis Pantai. Melalui kisah Gadis Pantai, Pramudia Anantatur ingin menggambarkan ketimpangan sosial yang terjadi di masyarakat feodal Jawa pada masa itu, khususnya terhadap perempuan dari kelas sosial bawah. Gadis Pantai adalah simbol dari perjuangan perempuan melawan sistem patriarki yang menindas. Meski ia tidak secara terang-terangan melakukan perlawanan fisik, pengalaman dan penderitaannya mengisyaratkan kritik yang mendalam terhadap ketidakadilan sosial dan eksploitasi perempuan. Gadis Pantai yang awalnya penuh harapan dan kepolosan berubah menjadi korban dari sistem yang memperlakukan manusia berdasarkan status dan kekayaan. Novel ini memberikan gambaran pedih tentang bagaimana kekuasaan dan tradisi feodal bisa merampas martabat seseorang, terutama kaum perempuan, dalam masyarakat yang tidak setara. Selanjutnya ada nilai-nilai. Yang pertama ada unsur sosial. A. Stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial merupakan pengelompokan masyarakat sesuai dengan kelas atau status sosialnya. Stratifikasi sosial dapat menjadi pemicu konflik dalam masyarakat karena adanya pembeda dalam kelompok masyarakat, yaitu status sosial teratas dan status sosial rendah. 1. Yang jelas, saya bukan berasal dari kampung. Apa hinanya orang kampung? Setidak-tidaknya dia sebangsa kuli. Kutipan pertama terdapat percakapan antara Mardinah dan Gadis Pantai. Mardinah memandang rendah masyarakat kampung. Mardinah yang berasal dari golongan priayi merasa lebih unggul bahwa dirinya tidak berasal dari kampung. Hal tersebut terbukti pada kalimat sebangsa kuli. Kuli memang bukan pekerjaan yang buruk. Namun dalam status sosial masyarakat, kuli merupakan pekerjaan yang hanya akan dilakukan oleh masyarakat status sosial rendah demi mendapatkan uang. Berbeda dengan masyarakat golongan atas yang bekerja dengan Belanda sebagai administrasi, seperti Bendoro. Hal ini membuktikan bahwa stratifikasi sosial menjadi pembeda antara masyarakat priayi dan masyarakat kampung nelayan. Kemiskinan. Kemiskinan menampakkan rendahnya taraf hidup yang disebabkan karena kurangnya modal, sehingga mengakibatkan rendahnya pendapatan yang diterima masyarakat. Berikut paparan data mengenai kemiskinan yang terdapat dalam novel Gadis Pantai. Yang kedua ada kami orang-orang miskin saja, setahun sekali makan nasi. Biasanya kami makan jagung. Kami tak mampu sediakan apa-apa pada Bendoro Putri. Cuma sekali ini saja kami sediakan makan. Kutipan kedua menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami masyarakat kampung nelayan sangat terlihat jelas. Masyarakat kampung nelayan jarang memakan nasi. Bahkan mereka hanya setahun sekali untuk memakan nasi. Kebutuhan hidup masyarakat kampung nelayan bergantung pada laut, karena laut merupakan surga untuk menyambung kehidupan mereka. Berbeda dengan masyarakat priayi yang bisa saja makan nasi 3 kali dalam sehari. C. Tolong menolong. Tolong menolong merupakan sikap yang perlu ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat membantu kesulitan orang lain. Dengan menerapkan sikap tolong menolong, lingkungan hidup manusia akan tercipta dengan damai. Solidaritas menjadi lebih kuat. Sikap saling membantu akan terus dilakukan baik oleh anak-anak maupun orang dewasa, karena saling menolong tidak perlu memandang siapa yang perlu ditolong. Ketiga, aku sakit, Mbok. Bawa aku kamar mandi.
Diulurkannya kedua belah tangannya minta dibangunkan. Wanita itu meraih lengannya. Di bawah tengkuk gadis pantai mendudukkannya. Merapikan rambutnya yang kacau balau, membenahi baju dan kainnya yang lepas porak-poranda, menarik-narik spray yang berkerut sana-sini. Kutipan ketiga menunjukkan perilaku tolong-menolong. Terbukti pada sikap Mbok yang membantu gadis pantai ketika ia sakit dan meminta untuk dibawa ke kamar mandi. Tokoh Mbok yang sigap kemudian membantu gadis pantai dengan memapah dan membantunya untuk bangun saat ia masih terbaring di ranjang. Ia juga merapikan tempat tidur gadis pantai yang saat itu berantakan. Tolong-menolong merupakan sikap yang mulia. Dengan menerapkan sikap tolong-menolong, maka dapat membantu meringankan beban orang lain. Karena pada dasarnya manusia hidup berdampingan satu sama lain. Sehingga sudah seharusnya manusia hidup dengan menerapkan sikap tolong-menolong. D. Kejujuran. Kejujuran merupakan suatu hal yang perlu dijadikan sebagai cerminan diri. Jujur merupakan suatu perilaku positif yang mengungkapkan suatu hal sesuai dengan kebenarannya. Kejujuran diungkapkan dari hati dengan tulus dan tidak curang. 4. Tak pernah kirim uang atau pakaian ke sana. Tidak, Bendoro, aku percaya. Tapi mengapa? Sahaya tak berani, Bendoro. Sahaya hanyalah Sahaya. Kutipan keempat merupakan percakapan antara gadis pantai dengan Bendoro. Gadis pantai berkata jujur ketika ditanya oleh Bendoro mengenai apakah ia pernah mengirim uang atau pakaian pada orang tuanya. Gadis pantai tidak pernah, bahkan tidak berani untuk berbohong pada Bendoro. Ia tidak pernah mengirim apapun kepada orang tuanya tanpa izin dari Bendoro karena hal tersebut sudah memiliki aturan. Kepatuhan. Kepatuhan merupakan tindakan yang mewajibkan seseorang untuk melaksanakan suatu aturan yang di luar kehendak diri sendiri. Kepatuhan merupakan gambaran sejauh apa tindakan manusia dalam melaksanakan aturan atau perintah yang telah ditetapkan. 5. Di sini kau tak boleh kerja. Tanganmu harus halus seperti beludu. Wanita utama tak boleh kasar. Sahaya, Bendoro. Kutipan kelima. Bendoro mengatakan bahwa wanita utama tidak boleh kasar, baik secara fisik maupun batin. Bendoro tidak memperbolehkan gadis pantai untuk kerja. Tangan gadis pantai harus halus. Dalam novel Gadis Pantai, wanita utama menghabiskan hidupnya hanya untuk melayani dan menerima perintah dari Bendoro. Wanita utama bisa saja memerintah para bujang. Namun, wanita utama juga mendapat perintah dari Bendoro. Hal inilah yang menunjukkan perilaku kepatuhan gadis pantai terhadap Bendoro. F. Patriarki. Patriarki merupakan sebuah sistem yang menjadikan laki-laki sebagai dominasi perempuan dalam hal kepemimpinan. Dalam hal ini, laki-laki berkuasa dan berwenang untuk semua hal. 6. Lantas milik perempuan itu sendiri apa? Tidak ada emas nganten, dia sendiri hak milik lelaki. Kutipan ke-6 menggambarkan tokoh Mbok yang sedang berbicara dengan gadis pantai. Gadis pantai menanyakan pada Mbok tentang apa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Tokoh Mbok kemudian menjelaskan tidak ada yang dimiliki oleh perempuan karena perempuan sendiri adalah milik laki-laki dan ada di bawah kuasa laki-laki. Dalam hal ini, laki-laki berhak memperlakukan perempuan sesuka hati mereka karena perempuan baik dari luar maupun dalamnya adalah milik laki-laki. Patriarki membenarkan segala hal yang dilakukan laki-laki pada perempuan. Selanjutnya ada ciri kebahasaan. Ciri kebahasaan teks novel Gadis Pantai. Yang pertama ada kata yang bermakna lampau. A. Sahaya, Bendoro. Gadis Pantai halaman 32. Sahaya adalah hamba atau abdi pada zaman dahulu, sekarang disebut dengan saya. B. Terdengar bendi, suruh sediakan bendi. Di dalam 1 jam mesti sudah sedia. Gadis Pantai halaman 54. Bendi adalah kereta beroda 2 yang ditarik oleh seekor kuda dengan pengemudi di depan atau dokar pada zaman dahulu, sekarang disebut dengan delman. C. Tak ingat pesan ayahanda. Gadis Pantai halaman 21. Ayahanda adalah sebutan ayah pada zaman dahulu. Selain terdapat beberapa kata lampau, novel ini juga terdapat bahasa Jawa antara lain A. Emak atau ibu. Gadis Pantai halaman 14. B. Bujang, yaitu sebutan untuk seorang pria yang belum atau tidak mempunyai istri atau pasangan. Gadis Pantai halaman 16. C. Priyayi, suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Gadis Pantai halaman 18. D. Orok, bayi. Gadis Pantai halaman 18. E. Bendoro, majikan atau tuan, juga sebagai bentuk sapaan untuk pejabat tinggi pada zaman kolonial. F. Mbok, kata sapaan untuk wanita yang lebih tua. Gadis Pantai halaman 28. G. Rukuh, mukena. Gadis Pantai halaman 37. H. Lindri, mata dengan pandang lunak menyerah. Gadis Pantai halaman 49. 2. Konjungsi temporal dan konjungsi kronologis. A. Konjungsi temporal. Contohnya, 1. Kemudian meneruskan.
Tak pernah aku mimpi anakku pernah mengenakannya. Dan sekarang meledak tangisnya yang tertahan. 2. Akhirnya seorang bujang wanita masuk membawa air teh manis sambil menggendong bayi pada punggungnya. B. Konjungsi kronologis. Contohnya, 1. Dan beberapa hari setelah itu, sang gadis harus tinggalkan dapurnya, suasana kampungnya sendiri dengan bau amis abadinya. 2. Semua itu pernah dilihatnya 2 tahun yang lalu, waktu dengan orang-orang sekampung datang beramai ke kota, nonton pasar malam. 3. Dahulu ia pun menjadi bagian dari gerombolan anak-anak telanjang bulat itu. 4. Sebelum 3 bulan, sebenarnya Mas Nganten tidak boleh berbuat apa-apa. Nanti Sahaya menghadap Bendoro. Mas Nganten mau kerja apa? 3. Kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau verba material. A. Gadis pantai berdiri dari kursi. Gadis pantai halaman 26. B. Ia turuni jenjang ruang belakang berjalan menuju ke arah dapur. Gadis pantai halaman 34. C. Gadis pantai melompat. Gadis pantai halaman 44. 4. Kata kerja yang menunjukkan kalimat langsung. A. Kita pulang saja, Mak. Gadis pantai bertanya. Gadis pantai halaman 25. B. Sahaya Bendoro. Ia berbisik. Gadis pantai halaman 32. C. Tolong aku panggilkan dia, bisik gadis pantai. Gadis pantai halaman 47. 5. Kata kerja yang menunjukkan kalimat tidak langsung. A. Mak bertanya pada gadis pantai yang matanya dan gadis pantai menjadi ragu sejenak, kemudian mengangguk. Gadis pantai halaman 48. B. Kakek itu pernah bilang, Bo, segala yang bersumber di laut. Tak ada yang lebih berkuasa dari laut. Nenek moyang kami juga bakal tidak ada kalau laut tidak ada. Gadis pantai halaman 86. C. Ingin sekali wanita tua itu memperingati gadis pantai yang tak berani. 6. Kata kerja mental. A. Kata kerja yang dirasakan. Gadis pantai merasa aneh sekujur tubuhnya setelah kembali ke kamar dan ganti pakaian. Gadis pantai halaman 29. Dirasainya tangan yang diangkatnya. Begitu berat waktu mencari tangkai kunci. Kaki-kaki pun dirasainya keluh waktu hendak berdiri. Wanita tua itu merasai tangan gadis pantai menggigil waktu menghadapi para kerabat Bendoro yang pada berdiri di depan pintunya. Gadis pantai halaman 111. Dirasainya sekepal-kepal udara yang padat membumbung ke atas dari dasar perutnya mendorong seluruh isi perutnya ke atas pula. Gadis pantai halaman 245. B. Kata kerja yang dipikirkan. Mengapa Mas Nganten melamun? Bapak pasti selamat sampai di rumah. Gadis pantai berhenti membayangkan bapak. Gadis pantai halaman 48. Dan gadis pantai teringat pada masa beberapa tahun dulu. Dengan telanjang diri bersenjatakan rumah karang, ia sendoki bibit bandeng dari tepi lautan, dimasukkan ke dalam belangga kecil. Gadis pantai halaman 181. Gadis pantai tak dengar, ia bayangkan bapaknya. Gadis pantai halaman 163.